Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Yasir Sam Husain, selaku Widai Suara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Para peserta calon pelatihan PKA, Kepemimpinan Administrator dimanapun berada, pada sesi kali ini saya akan menyajikan rencana pembelajaran strategi delivery mata pelatihan agenda 3 manajemen kinerja. Bapak Ibu calon peserta dimanapun berada, dalam pelatihan mata agenda 3 manajemen kinerja ini terdiri dari 7 materi. Yang pertama, akuntabilitas kinerja, kedua, hubungan kelembagaan, ketiga, organisasi digital, 4, manajemen kinerja, 5, standar kinerja pelayanan, 6, manajemen keuangan, 7, manajemen risiko. Metode dan alokasi waktu, yang pertama adalah metode emosi 16JP, yang kedua e-learning 29JP terdiri dari sinkronus 9JP dan asinkronus 20JP, serta yang ketiga dengan metode klasikal 33JP. Deskripsi pelatihan ini diberikan untuk membekali kompetensi melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas, melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja, menyusun dan melaksanakan standar pelayanan serta memahami dan menerapkan SPM, menerapkan digital government, membangun hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya, menyusun perencanaan, melaksanakan dan melaporkan anggaran secara akuntabel, serta mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasinya. Dengan tujuan hasil pembelajaran yang diinginkan adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas, mampu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja, mampu menyusun dan melaksanakan standar pelayanan, serta mampu memahami dan menerapkan SPM, mampu menerapkan digital government, mampu membangun hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya, mampu menyusun perencanaan, melaksanakan dan melaporkan anggaran secara akuntabel, serta mampu mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasinya. Dengan indikator melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas, melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja, menyusun dan melaksanakan standar pelayanan, serta mampu memahami dan menerapkan SPM, menerapkan digital government, membangun hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya, menyusun perencanaan, melaksanakan dan melaporkan anggaran secara akuntabel, mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasinya. Kemudian metode pembelajaran pertama dengan metode emosi sebanyak 16JP. Pada hari ke-6, peserta akan mengunduh dan mempelajari modul materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja sebanyak 5JP. Pada hari ke-7, peserta akan mengunduh dan mempelajari modul materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan sebanyak 5JP. Pada hari ke-9, peserta akan mengunduh dan mempelajari modul materi manajemen keuangan dan manajemen risiko sebanyak 4JP. Dan pada hari ke-9 juga peserta akan membuat makalah terkait dengan isu-isu agenda 3 yang dikaitkan dengan tugas dan kedudukan peserta di organisasinya sebanyak 2JP. Kemudian pada metode distance learning sebanyak 29JP, pada hari ke-16 pertemuan pertama 7JP, secara sinkronus 3JP dengan materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Akan diawali dengan membuka pembelajaran dengan ucapan salam dan yel, menampilkan quotes, memperkenalkan diri, meminta pengalaman peserta terkait dengan materi akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar kinerja yang telah dilakukan pada organisasinya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, menyampaikan struktur materi pembelajaran, menanyakan kembali kepada peserta tujuan pembelajaran hari ke-1 yang ingin dicapai. Dilanjutkan dengan penyampaian materi, meliputi overview keterkaitan agenda dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja, menyajikan video penjelasan umum Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, memberikan penguatan kompetensi strategi meningkatkan kinerja organisasi dan membangun budaya kinerja, pembahasan esai hasil penugasan individu saat pembelajaran mandiri terkait dengan materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Kemudian merangkum hasil pembelajaran yang dilakukan pada hari ke-1. Kemudian diakhiri dengan penjelasan penugasan di hari pertama.
Pada bagian penutup akan melakukan evaluasi hasil pembelajaran, memberikan feedback, menyampaikan harapan, kemudian memberikan motivasi serta menutup dengan ucapan salam. Secara asinkronus, sebanyak 4 JP, peserta akan melakukan penugasan secara individu, di mana peserta akan melakukan analisis, evaluasi, dan formulasi strategi peningkatan kinerja instansi masing-masing. Dan secara berkelompok akan melakukan analisis, evaluasi, dan formulasi strategi peningkatan kinerja instansi lain. Pada hari ke-17 pertemuan kedua 8 JP, sinkronus 2 JP dengan materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Diawali dengan pembukaan, dengan mengucapkan salam dan yel-yel, menampilkan quotes, meminta pengalaman peserta terkait dengan organisasi digital dan hubungan kelembagaan yang telah dilakukan oleh organisasinya, menanyakan kembali tujuan pembelajaran hari kedua yang ingin dicapai. Dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui menyajikan video transformasi digital dan dalam pelayanan publik yang harus diikuti dengan perubahan mindset, memberikan penguatan kompetensi membangun kerjasama dan memanfaatkan teknologi digital, presentasi tugas kelompok di hari ke-1, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan esai hasil penugasan individu pada saat pembelajaran mandiri terkait dengan materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Yang kelima, merangkum hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada hari kedua dan akan di bagian akhir akan diberikan penjelasan penugasan di hari kedua. Selanjutnya pada bagian penutup akan melakukan evaluasi hasil pembelajaran mandiri, hasil evaluasi pembelajaran materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan melalui aplikasi Padlet. Memberikan feedback, menyampaikan harapan dari hasil pembelajaran hari ini, kemudian memberikan quotes dan menutup pembelajaran dengan ucapan salam. Kemudian akan pada bagian asinkronus dilakukan sebanyak 6 JP, di mana peserta akan melakukan tugas individu untuk menganalisis, evaluasi, dan formulasi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital pada instansi masing-masing. Kemudian secara berkelompok, peserta akan melakukan analisis, evaluasi, dan formulasi strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi organisasi digital pada instansi lain. Kemudian pada hari ke-18, pertemuan ketiga 8 JP secara sinkronus 2 JP dengan materi manajemen keuangan dan manajemen risiko. Diawali dengan pembukaan, dengan membuka pembelajaran, ucapan salam dan yel-yel, menampilkan quotes, meminta pengalaman peserta terkait dengan manajemen keuangan dan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh organisasinya, menanyakan kembali tujuan pembelajaran hari kedua yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, menyajikan video manajemen risiko dalam perusahaan, risiko bisnis, memberikan penguatan kompetensi, mengelola sumber daya terutama anggaran dan kompetensi mitigasi dan membangun budaya risiko. Kemudian presentasi tugas kelompok di hari kedua, pembahasan esai hasil penugasan individu saat pembelajaran mandiri terkait dengan materi manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kelima, merangkum hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ketiga dan pada bagian keenam adalah penjelasan penugasan di hari ketiga. Dan yang ketujuh akan diberikan penjelasan penugasan di hari keempat. Kemudian pada bagian penutup, melakukan evaluasi hasil pembelajaran materi manajemen keuangan dan manajemen risiko melalui aplikasi Padlet, memberikan feedback, menyampaikan harapan dari hasil pembelajaran manajemen keuangan dan manajemen risiko, kemudian memberikan quotes dan menutup pembelajaran dengan ucapan salam. Dan secara sinkronus 6 JP, peserta akan melaksanakan penugasan secara individu, melakukan analisis, evaluasi, dan strategi penganggaran dan manajemen risiko di instansi masing-masing, dan secara berkelompok akan menganalisis, evaluasi, dan formulasi strategi manajemen keuangan dan manajemen risiko pada instansi lain. Pada hari ke-19 pertemuan keempat, 6 JP, secara sinkronus 2 JP, dan ini adalah merupakan agenda 3 secara simultan, yang akan diawali dengan pembukaan pembelajaran, menampilkan quotes, menanyakan kembali tujuan pembelajaran hari keempat yang ingin dicapai. Kemudian penyampaian materi, menyajikan video, kemudian memberikan penguatan kompetensi agenda 3, kemudian presentasi tugas kelompok di hari ketiga dan hari keempat. Ya. Kemudian yang keempat adalah merangkum hasil pembelajaran yang telah dilakukan dari hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Kemudian menutup dengan melakukan evaluasi pembelajaran agenda 4 melalui aplikasi Quizzes, memberikan feedback,
menyampaikan harapan dari hasil pembelajaran materi agenda 4 secara keseluruhan, memberikan quotes dan menutup pembelajaran dengan ucapan salam. Dan secara sinkronus 4 JP ini diberikan dengan melakukan penugasan, melakukan analisis keterkaitan aspek-aspek yang ada dalam agenda 3 pada organisasinya, kemudian secara berkelompok menganalisis secara komprehensif keterkaitan aspek-aspek yang ada dalam agenda 3 pada kasus instansi lain. Kemudian pada metode klasikal 33 JP, pada hari ketiga pertemuan pertama sebanyak 6 JP dengan materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Pada sesi pertama sebanyak 3 JP, diawali dengan pembukaan, perkenalan dan ice breaking, meminta pengalaman peserta, menyampaikan tujuan, menyampaikan struktur pembelajaran, menanyakan pengalaman peserta yang telah dilakukan pada instansi terkait dengan mata pelatihan dalam kelompok 1 pada agenda 3. Kemudian penyampaian materi meliputi overview penguatan materi akuntabilitas, kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja, serta overview penguatan materi teknik mendiagnosis organisasi, strategi inovasi, dan teknik menyusun perencanaan. Pada sesi kedua akan dilanjutkan dengan ice breaking. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, mendiagnosis organisasi, sampai menemukan inovasi dan membuat perencanaan peningkatan kinerja. Peserta di sini akan dibagi ke dalam 4 kelompok dan setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris, moderator, dan presenter kelompok. Masing-masing kelompok mengambil 1 unit organisasi yang akan didiskusikan. Kemudian diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Kemudian akan output dari diskusi kelompok ini adalah mendiagnosis organisasi dan menemukan gagasan, merumuskan program kegiatan dan tahapan kegiatan, menyusun rencana kinerja organisasi, dan menyusun standar pelayanan. Dan terakhir adalah menutup pembelajaran dengan ucapan salam. Pada pertemuan hari ke-33 pertemuan kedua sebanyak 12 JP. Di sesi pertama 3 JP diawali dengan ice breaking, presentasi tugas kelompok pada hari ke-1, presentasi 15 menit, dan diskusi kelompok 15 menit, kemudian diakhiri dengan pemberian feedback dan penguatan dari fasilitator. Pada sesi kedua 3 JP akan diawali dengan ice breaking dan dilakukan overview organisasi digital dan hubungan kelembagaan, serta penyajian video contoh pelayanan organisasi digital. Kemudian di sesi ketiga diawali dengan ice breaking dan penugasan kelompok, yaitu berdasarkan hasil pada pembelajaran pada hari pertama, dilakukan identifikasi potensi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Kemudian outputnya adalah potensi kerjasama kelembagaan. Kemudian diberikan feedback dan penguatan dari fasilitator. Pada sesi keempat sebanyak 3 JP diawali dengan ice breaking, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, outputnya adalah potensi pemanfaatan teknologi digital. Pada sesi keempat, terakhir adalah pemberian feedback dan penguatan dari fasilitator dari sesi keempat ini. Kemudian pada pertemuan hari ke-34, pertemuan ketiga sebanyak 6 JP dengan materi manajemen keuangan dan manajemen risiko. Di sesi pertama sebanyak 3 JP, diawali dengan ice breaking, presentasi tugas kelompok pada hari kedua, kemudian pemberian feedback dari fasilitator. Kemudian pada sesi kedua, diawali dengan ice breaking, overview manajemen keuangan dan manajemen risiko, kemudian penugasan kelompok. Berdasarkan hasil penugasan pada hari pertama dan hari kedua, dibuat rancangan pemanfaatan sumber keuangan dan manajemen risiko untuk upaya peningkatan kinerja tersebut. Kemudian diakhiri dengan pemberian feedback dan penguatan dari fasilitator. Pada hari ke-34 pertemuan keempat sebanyak 9 JP, di sesi pertama diawali dengan sesi pertama sebanyak 3 JP, ice breaking, diawali dengan ice breaking, kemudian presentasi tugas kelompok pada hari ketiga, kemudian pemberian feedback dan penguatan dari fasilitator. Kemudian pada sesi kedua sebanyak 3 JP diawali dengan ice breaking, overview materi agenda 4 secara simultan dan penugasan kelompok, di mana peserta akan melakukan benchmarking, peningkatan kinerja ke BUMN dan swasta, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen rancangan peningkatan kinerja yang telah dibuat. Pada sesi ketiga sebanyak 3 JP diawali dengan ice breaking dan dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok pada hari ketiga dan hari keempat sebanyak selama 15 menit dan diskusi kelompok 15 menit. Kemudian penguatan kompetensi aktualisasi, peningkatan kualitas kinerja melalui benchmarking secara online. Penguatan agenda 4 secara menyeluruh dengan fokus pada kemampuan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kemudian menutup
pembelajaran secara klasikal dengan melakukan evaluasi pembelajaran agenda 4 melalui aplikasi Quizzes, memberikan feedback hasil evaluasi pembelajaran, menyampaikan harapan dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seorang pejabat administrator di tempat kerjanya, menyampaikan pesan motivasi melalui quotes, dan menyampaikan salam penutup. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam penyajian materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.